Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sedulur kicamania dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Depok, Bekasi, Banten dan sekitarnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezeki kita dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih jauh lagi, saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya bagaimana progres burungnya yang ada di rumahnya masing-masing. Apakah ada yang sudah bagus? Apakah yang sudah bisa memuaskan hati si pemiliknya? Jadi pokoknya nikmati saja prosesnya, pahami terus karakter burungnya, karena burung-burung juara nasional itu tidak luput dari yang namanya proses, kesabaran, memahami karakter dan kemauan burungnya. Itu dia Om, kuncinya Om. Alah Om terlalu banyak basa-basi, langsung saja ke poinnya Om lah, lama kali lah Om. Om kita nunggu nih. Jadi yang namanya ngobrol itu kita harus banyak santai, tidak terburu-buru, rileks, ngalor ngidul. Pasti apa yang saya bicarakan, apa yang saya paparkan kepada teman-teman semuanya, walaupun kita tidak ngobrol secara langsung, tapi setidaknya ada hal yang bisa teman-teman dapatkan, entah itu referensi rawatan, hal-hal baru tentang merawat burung murai batu pasti itu ada Om. Nah, jadi kali ini kita akan membahas satu ekstra puding yang sangat familiar sekali yaitu ulat Hongkong. Seperti yang kita ketahui, kita sering menggunakan ulat Hongkong ini sebagai settingan ketika lomba, ya kan? Nah, jadi katanya itu digadang-gadang ulat Hongkong ini bisa memanaskan instan burung. Apakah betul? Jadi sebelum itu kita akan bahas dulu apa saja sih kandungan nutrisi yang berada di dalam ulat Hongkong tersebut, Om. Yang pertama, yang jelas ada protein. Nah, jadi protein yang terkandung di dalam ulat Hongkong ini kurang lebih itu berada di kisaran 47% sampai 57%. Ini lebih tinggi sedikit dari jangkrik ya Om. Yang kedua ada lemak. Lemaknya ini tinggi sekali dari ekstra puding manapun teman-teman. Jadi lemak ini kurang lebih mengandung sekitar 25 sampai 30% lemak. Wah, ini burung ini kalau misalkan tiap hari burung murai batu kesayangan kita diberikan ulat Hongkong, saya yakin burungnya itu akan lemak teman-teman, akan berlemak. Jika tidak diimbangi dengan pengumbaran, jika harian menggunakan ulat Hongkong, saya pastikan burung ini akan gemuk. Yang ketiga, ulat Hongkong ini memiliki serat Om. Jadi serat ini kurang lebih ada 5-10% saja Om. Jadi tidak begitu tinggi seperti sayuran. Jadi saya sarankan untuk mengurangi intensitas memberikan ulat Hongkong ini, kecuali hal-hal tertentu, contohnya settingan lomba tadi Om. Yang keempat ada kalsium Om. Nah, kalsium ini lumayan cukup tinggi, sekitaran kurang lebih 100 sampai 150 miligram. Sangat tinggi sekali kalsium ini, cocok sekali untuk pertumbuhan tulang, burung-burung anakan. Bisa dengan ulat Hongkong sedikit saja, tapi jangan terlalu sering setiap hari diberikan ulat Hongkong terus setiap hari. Jangan. Yang baik jika diberikan berlebihan pasti akan menjadi kurang baik nantinya. Begitu. Dan yang kelima, ulat Hongkong memiliki kandungan fosfor yang cukup lumayan tinggi juga Om. Berada di kisaran antara 800 sampai 900 mg. Mungkin teman-teman ada yang belum paham manfaat dari fosfor ini ya. Jadi manfaat fosfor ini sangat bagus sekali untuk tubuh. Jadi fosfor ini membantu memelihara tulang. Jadi bedanya sama kalsium, kalsium itu untuk pertumbuhan, kalau fosfor untuk pemeliharaan agar tulang tetap sehat. Dan lagi ada peran penting dalam memproduksi energi melalui metabolisme karbohidrat dan lemak Om. Nah, bagus sekali kan. Dan kandungan yang ada di dalam ulat Hongkong yang terakhir itu ada kandungan airnya Om. Berada di kisaran antara kurang lebih 5 sampai 10%. Jadi lumayan tinggi sekali kandungan airnya. Kalau tidak percaya teman-teman pegang ulat Hongkong, terus teman-teman coba pecahkan deh itu ulat Hongkong. Pasti yang akan keluar tuh air, sama halnya seperti kroto. Nah, sama saja teman-teman, mengandung banyak air. Dan sekarang kita akan membahas apa sih manfaatnya ulat Hongkong yang sebenarnya sih Om.
Jadi manfaatnya sebenarnya itu bisa meningkatkan stamina burung nih. Dan yang kedua bisa mempercepat proses mabung nih. Yang burung-burung yang susah mabung, sulit sekali untuk copot bulu, bisa berikan urat Hongkong, tapi jangan berlebihan juga. Tunjang juga dengan rawatan untuk hariannya, bikin dia nyaman, isolasi burungnya agar burungnya cepat mabung. Dan yang ketiga bisa menambah energi. Kenapa burung-burung ketika mau dilombakan diberikan ekstra puding ulat Hongkong kebanyakan orang? Karena ulat Hongkong ini bisa mendongkrak stamina secara instan, teman-teman. Nah, jadi kebanyakan teman-teman semuanya menggunakan ulat Hongkong ketika mau dilombakan atau di arena lomba, colok ulat Hongkong dengan beberapa ekor saja, burung ini bisa emosi. Sebenarnya bukan emosinya, karena stamina yang instan ini yang didapat dari ulat Hongkong ini cepat sekali diserap oleh burung. Apalagi saya sudah jelaskan bahwa ulat Hongkong ini ketika kita pencet, badannya itu pasti yang akan keluar tuh air. Otomatis air ini akan cepat sekali diserap oleh tubuh burung, teman-teman, begitu. Jadi intinya ulat Hongkong ini sangat bagus ketika dipakai instan, teman-teman, untuk lomba, ketika untuk lomba saja. Ketika tidak ada cara lain untuk merontokkan bulu, bisa berikan ulat Hongkong hariannya, tapi dalam jumlah yang wajar. Bisa diberikan di bawah 5 kalau bisa ya, teman-teman. Itu karena menurut saya ulat Hongkong ini lemaknya itu sangat tinggi sekali, seperti yang sudah saya jelaskan. Ini sangat berbahaya jika burung tidak ada gerak aktivitas yang bisa mumpuni, teman-teman. Jika kita terlalu sering memberikan ulat Hongkong, maka yang terjadi burung ini akan obesitas. Apalagi di rumah kita itu belum ada umbaran, ini sangat berbahaya. Yang ada burung obesitas, ketika burung ini obesitas, otomatis burung ini akan malas. Ketika malas, otomatis dia juga akan malas untuk berbunyi dan untuk berkicau, apalagi untuk naruh. Nah, mungkin segitu saja video kita kali ini. Semoga di obrolan murai batu kali ini ada manfaatnya yang bisa kita ambil untuk kita semuanya. Ada referensi rawatan, bahkan pengetahuan baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, pokoknya sehat selalu om-om saya, abang-abang saya, kicau mania, seluruh penjuru Indonesia sehat-sehat selalu, pejuang nafkah keluarga. Pokoknya semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.